Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi lapor bulanan yang telah saya buat. Pada aplikasi lapor bulanan yang saya buat ini ada dua bagian. Bagian pertama adalah lapor bulanan PTK dan yang kedua lapor bulanan siswa. Saya contohkan lapor bulanan PTK. Pada sheet petunjuk penggunaan ini saya sudah tuliskan bagian-bagian yang Bapak Ibu mesti ketahui. Dibaca dengan jelas, insya Allah Bapak Ibu dapat menggunakan dengan lancar. Kemudian klik sheet, KS, dan pengawas. Pertama-tama yang diedit di sini adalah tahun yang berjalan, misalnya tahun 2024. Kemudian setiap bulannya kita mengedit data pengawas dan data kepala sekolah. Demikian untuk bulan-bulan selanjutnya. Ini bertujuan ketika terjadi mutasi jabatan atau perpindahan, kita dapat merubahnya di setiap bulan sehingga tidak menyusahkan untuk penggunaan data selanjutnya. Lalu setelah diedit secara keseluruhan ini, kita edit, klik sheet data. Pada sheet data ini ada tabel yang saya sudah siapkan untuk mengisi data-data PTK. Seperti ini, contoh. Kemudian selanjutnya isikan absensi PTK sesuai dengan kondisi yang terjadi pada satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ketika ada PTK baru yang masuk, tinggal diedit di sini, misalnya nama. Kemudian untuk merapikan pengeditannya, tekan alternatif enter, lalu klik edit mid sal sehingga pengeditannya kelihatan rapi. Demikian untuk pengisian tabel, cukup jelas Bapak Ibu sekalian. Kita masuk pada sheet masa kerja. Pada sheet masa kerja ini, nama PTK yang telah diedit sebelumnya akan muncul secara otomatis pada bagian tersebut. Yang diisikan di sini adalah masa kerja golongan dan masa kerja seluruhnya. Misalnya masa kerja golongan tahun 32 tahun, masa kerja bulan, masa kerja bulan 6 bulan pada pengeditan bulan yang berjalan. Kemudian bagian tersebut adalah diisi ketika pengeditan start di bulan Januari, maka kita isi di sini angka 1 sampai dengan bulan Desember. Ketika ada PTK yang baru masuk, misalnya pada urutan ke-6 ini, kita edit masa kerjanya misalnya 20 tahun 8 bulan, masa kerja seluruhnya misalnya 25 tahun 9 bulan. Pengeditan ini start di bulan 4, maka di bulan 4 ini kita edit angka 1. Seterusnya. Ini bertujuan agar pergantian penambahan jumlah bulan di setiap bulannya nanti akan berjalan secara otomatis. Demikian untuk pengeditan masa kerja soalnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita tinggal mengedit misalnya di bulan Januari. Data-data pegawai yang sudah kita edit otomatis masuk di sini. Ya, masa kerjanya. Kemudian absensinya jika telah diisi sebelumnya, maka di sini juga akan muncul secara otomatis. Kita melihat contoh misalnya di bulan Januari ini, masa kerja golongannya 7 bulan, masa kerja seluruhnya 8 bulan,
pada saat kita klik di bulan Februari untuk dicetak, maka ini nanti akan bertambah menjadi 8, ini bertambah menjadi 9 misalnya. Kita lihat, nah ini jadi 8, kemudian ini menjadi 9. Demikian seterusnya, pada tahunnya juga akan berganti demikian. Penjelasan berikutnya, ketika ada pergantian atau mutasi jabatan, sehingga misalnya pada urut 1 ini pensiun atau mutasi, maka harus diganti dengan nama lain, tinggal diurutkan. Misalnya yang ini ditempatkan di urutan pertama, tinggal kita edit nomor urutnya, nomor 2, maka data ini akan pindah, diurutkan nomor 3, kemudian nomor 4, misalnya ini nomor 5. Nah, kemudian PTK yang baru masuk tadi, kita edit di sini nomor urutnya, tadi di sini ada 6, maka klik saja angka, tapi tadinya masuk di bulan 4, jadi nanti di bulan 4 ditambahkan. Tambahkan misalnya sini edit angka 6, maka datanya tersebut pindah secara otomatis di sini. Barangkali cukup sekian Bapak Ibu penjelasan, semoga dapat dimanfaatkan dengan baik. Jika ada kekurangannya, tinggal Bapak Ibu yang sempurnakan. Jika ada kelebihannya, syukuri apa yang ada, menjadi bagian daripada karunia dan kebahagiaan untuk Bapak Ibu sekalian melaksanakan tugas-tugas dengan lancar. Demikian Bapak Ibu sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu lapor bulanan PTK. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi lapor bulanan siswa. Baik Bapak Ibu, ini contoh lapor bulanan untuk siswa. Pertama kita mengedit awal edit, tuliskan data sekolah di sini Bapak Ibu sekalian, tahun ajaran, kemudian nama sekolah, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota. Setelah terisi, kita kembali lalu masukkan data siswa pada bulan Juli. Misalnya di sini data siswa Bapak Ibu sekalian yang beragama Islam dan warga negara Indonesia, misalnya 10. Untuk laki-laki kelas 1. Untuk perempuan kelas 1 sama, misalnya agamanya Islam, kemudian warga negara Indonesia. Jika misalnya agamanya Katolik, kita edit berapa orang, misalnya 5, dan dia warga negara Indonesia, dan diedit di sini. Jika misalnya agamanya Kristen dan dia warga negara Cina, nah, tinggal tulis sini misalnya 2 orang. Demikian selanjutnya untuk kelas-kelas berikutnya. Setelah selesai diedit, Bapak Ibu sekalian, kita pindah ke pada isian data sakit izin alfa. Jadi pada bulan berjalan, tinggal diisikan di sini berapa jumlah siswa yang sakit kelas 1 di setiap bulannya, berapa jumlah siswa yang izin di kelas 1, dan berapa jumlah siswa yang alfa di
kelas 1 misal. Nah, kemudian jangan lupa jumlah hari efektif dalam bulan tersebut diedit di sini. Demikian seterusnya untuk bulan-bulan selanjutnya. Setelah itu kita kembali, Bapak Ibu sekalian, telah terisi, maka data-data itu sudah terekam di sini, misalkan ini secara otomatis setiap bulannya. Jika tidak ada perubahan, maka data ini akan berlanjut terus sesuai dengan data awalnya. Rekap untuk jumlah keluar masuk, jika ada yang keluar masuk nanti akan terpapar pada bagian tersebut. Kemudian rekap jumlah siswa, ini juga sudah teredit sesuai dengan isian di awal Juni tadi, sehingga kelihatan pada bagian tersebut. Untuk keluar masuk siswa bisa di sini. Misalnya di bulan Januari ada siswa yang masuk, misalnya di bulan Januari ada warga Arab beragama Islam laki-laki masuk 2 orang. Nah, edit di sini. Kemudian di kelas 3 misalnya ada agama Katolik warga negara Cina yang keluar, misalkan 1 orang. Edit di sini. Nah, demikian seterusnya untuk bulan-bulan selanjutnya dan pada kelas-kelas yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Setelah semuanya diedit sesuai dengan isian yang ada pada aplikasi tersebut, maka tinggal pelaporannya nanti yang akan dicetak dengan cara klik format lapor. Nah, di sini akan terjadi secara otomatis. Akan tertulis secara otomatis ya Bapak Ibu. Demikian mungkin penjelasan, semoga apa yang kurang Bapak Ibu yang sempurnakan. Jika ada hal yang menarik, ada hal yang lain, itu adalah bagian daripada kesuksesan tugas-tugas dari Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.